Ternyata dia, bagaimana mungkin dia, bagaimana dia bisa ada di sini? Melihat Yu Qianzu muncul di sini, hati Qian tiba-tiba ketakutan, seolah-olah dia melihat hantu, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia menatap Yu Qianzu dengan hati-hati dan menggosok matanya. Awalnya dia mengira dia telah melakukan kesalahan, tetapi setelah membacanya dengan cermat beberapa kali, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak melakukan kesalahan. Orang di depannya memang Yu Qianzu. Wajah Qian tiba-tiba menunjukkan depresi yang tak ada habisnya, itu benar-benar melekat. Saya benar-benar bertemu dengannya di sini, dan yang mengejutkan Qian adalah bahwa aura pada Yu Qianzu sebenarnya sangat menakutkan, meskipun aura itu hanya di alam Saint Lord jangka menengah. Qian menggigil secara naluriah. "Qian, ada apa denganmu?" Ucap Master Ras Iblis Bulan itu sangat tertarik. Ketika hati Qian berfluktuasi, dia segera merasakan perubahan itu, dan mau tak mau menoleh untuk bertanya. "Tuanku, tidak apa-apa," jawab Qian buru-buru menundukkan kepalanya. Dia masih terlalu ceroboh, secara tak terduga mengungkap fluktuasi sebesar itu, tetapi juga oleh orang-orang dari klan iblis di bulan. Tapi Qian sama sekali tidak menyalahkan dirinya sendiri. Siapapun yang bertemu Yu Qianzu tidak bisa tenang, dia adalah wanita dari iblis besar itu. Sebagai iblis asing, Qian tidak takut pada langit dan bumi saat dia berada di benua Tianwu. Saat berada di alam rahasia surga, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menelan langit, tetapi satu-satunya orang yang dia takut adalah pria Yu Qianzu, iblis bernama Qin Chen. Qian dan Qin Chen tidak berurusan satu atau dua kali. Apakah di alam misterius iblis surgawi, atau di alam Yu kuno, istana berkabut, selama Qin Chen ada di sana, dia dan Mo Li tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan. Qian dapat dianggap sebagai master yang telah menyaksikan pertumbuhan Qin Chen dari orang biasa. Hanya mereka yang benar-benar mengalami semua ini yang akan memahami kengerian Qin Chen. Perlombaan iblis bulan secara alami tidak mengetahui gejolak di hati Qian, dan mendengus dingin. "Qian, ingat, kamu hanyalah naga iblis. Dalam perlombaan iblis bulan saya, Anda bukan apa-apa, jika bukan karena Mo Li, murid dari guru dan Seng, bersikeras untuk membawa Anda ke sini, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Jangan bersuara, lakukan tugas Anda dengan patuh, jika tidak, kursi ini akan menghancurkan Anda terlebih dahulu." Ucap penguasa dari klan iblis bulan itu berkata dengan jijik, sangat menghina monster seperti Qian. Di mata iblis, monster adalah binatang buas, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk sejajar dengan mereka. "Ya, bawahan mengerti," jawab Qian berkata dengan suara rendah, mengubur kepalanya rendah, dengan pandangan bahwa dia tidak berani membantah, tetapi sama sekali tidak menerima peringatan dari penguasa iblis bulan di dalam hatinya, tetapi terus menatap Yu Qianzu, matanya berkibar-kibar, seolah dia sedang mencari sesuatu. Dengan wanita ini, iblis itu pasti ada di dekatnya. Tidak heran saya merasakan aura yang akrab. Ternyata itu dia. Aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Ngomong-ngomong, iblis itu juga seorang apoteker. Bukankah itu berarti akan bertemu dengan Mo Li di saluran warisan? Hati Qian tiba-tiba menjadi cemas. Dia tahu bahwa siapapun yang Mo Li temui, dia tidak akan menderita. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia temui adalah iblis Qin Chen. "Mo Li, kamu harus berhati-hati," kata Qian berdoa dalam hati. Ketika Qian menatap Yu Qianzu dan merasa cemas di dalam hatinya, Yu Qianzu sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh dan melihat di mana Mundimen Klan berada. Qian buru-buru menundukkan kepalanya ketakutan. Qian hanya merasa jantungnya berdetak kencang, dan jantungnya hampir keluar dari tenggorokannya. "Nyonya, ada apa?" tanya Dao Wang Mu Zifeng menatap Yu Qianzu dengan curiga. "Bukan apa-apa, sepertinya aku baru saja merasakan nafas yang familiar. Sepertinya seseorang memata-mataiku," jawab Yu Qianzu. Tubuh roh kekosongan Taiyinnya sangat tajam, dan pengintaian apapun dapat menarik perhatiannya. "Napas yang familiar," ucap Raja Pedang Mu Zifeng melirik ke tempat yang dilihat Yu Qianzu. "Bukankah itu tempat ras iblis bulan? Apakah wanita muda itu juga memiliki kenalan di klan iblis bulan? Mungkin persepsi saya salah," kata Yu Qianzu menggelengkan kepalanya, pikirannya benar-benar tenggelam dalam nafas hitam saat ini,
penuh kekhawatiran tentang Qin Chen, jadi dia tidak menyadari keberadaan Qian. Melihat tatapan Yukiansu menoleh, Qian sangat ketakutan hingga jiwanya hampir hilang. Setelah sadar kembali, dia menemukan bahwa punggungnya dipenuhi keringat dingin, hampir semuanya basah. Dia tidak berani melihat Yukiansu lagi, bersembunyi di tengah kerumunan ras iblis bulan, takut akan fluktuasi sekecil apapun. Dan saat Yukiansu mengkhawatirkan Qin Chen. Setelah tes panjang, Qin Chen sedang memurnikan pil racun di ruang batu tertentu. Jenis racun yang tak terhitung jumlahnya, di tangan Qin Chen, terus terbang dan berubah menjadi racun, dan terus menyatu. Ini adalah pil racun kuno dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Seseorang bahkan dapat meracuni Master Suci puncak jangka menengah yang tak terhitung jumlahnya. Jika mendiang guru suci secara tidak sengaja mengkonsumsi pil racun ini, hukum tubuh akan runtuh dan mati di tempat. Setelah melewati penilaian warisan sebelumnya, Qin Chen sudah sangat akrab dengan temperamen alkimia ini. Orang ini memiliki karakter masam, dan merupakan ahli racun, dengan imajinasi dan eklektik yang tidak dibatasi. Setidaknya dalam penilaian saluran warisan ini, berbagai penilaian yang dilihat Qin Chen sangat aneh. Mereka tidak hanya menilai persepsi sistem api, tetapi juga menilai pencapaian alkimia, tetapi juga jiwa, tubuh, dan lainnya, dan bahkan penilaian keberuntungan. Semuanya membuat Qin Chen terdiam. Namun, setelah serangkaian penilaian, pengetahuan Qin Chen tentang racun telah meningkat pesat. Peradaban racun pada Book of Origins di tubuhnya juga bersinar saat ini, yang berkali-kali lipat lebih kuat dari saat pertama kali terbentuk. Di ruang dingin, kesadaran dingin dengan hati-hati merasakan 3 orang terakhir yang tersisa, Qin Chen, Sein Pil Iblis Api, dan Molly. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, tatapan kesadaran ini akhirnya terfokus pada On Qin Chen. Setelah beberapa saat, Qin Chen akhirnya berhasil menyempurnakan pil racun kuno, dan pada saat yang sama menempatkan pil racun ini di alur platform batu. Seluruh platform batu berputar dalam sekejap, perasaan teleportasi yang akrab melanda, cahaya menyala, dan Qin Chen menghilang lagi. Setelah Qin Chen mendapatkan kembali penglihatannya dan melihat sekeliling untuk sementara waktu, dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Karena tempatnya sekarang akhirnya bukanlah ruangan batu yang tidak bisa diubah, melainkan di dalam terowongan. Lorongnya sangat kering, dan ada gelombang fluktuasi yang samar dan geraman aneh di depannya, dan nafas dingin memenuhi sekeliling, membuat orang merasa jatuh ke dalam gua ular. Mungkinkah saya berhasil melewati warisan? Pikir Qin Chen terkejut. Anak muda, selamat. Kamu lulus ujian warisan ini. Pencapaian alkimia dan temperamenmu telah diakui oleh dewa. Tanpa diduga, sebelum kesadaranku hilang, aku masih bisa bertemu denganmu sebagai pewaris. Anak muda, masuklah. Suara dingin itu terdengar lagi, tetapi kali ini, tampaknya lebih tenang dan lebih stabil, penuh keagungan dan atmosfer. Qin Chen bahkan merasakan tekanan yang kuat selama fluktuasi suara, yang memberinya kejutan yang kuat. Apakah ini kekuatan yang mulia? Ini benar-benar berbeda dari Venerable Skyfire. Hati Qin Chen terkejut, dia mendesak energinya untuk melindungi dirinya sendiri, dan berjalan menuju kedalaman terowongan, tempat suara itu berasal. Setelah beberapa saat, Qin Chen memasuki sebuah gua. Gua ini tidak tahu berapa meter di bawah tanah, tidak ada jejak buatan, dan sepertinya terbentuk secara alami. Di depan itu, aliran aura hitam melonjak. Qin Chen menyipitkan matanya dan menemukan bahwa aliran udara hitam ternyata adalah sepotong lelehan hitam dengan bau korosi yang kuat. Lelehan hijau tua dan hitam pekat ini berkumpul bersama. Dari waktu ke waktu, 1 atau 2 gelembung muncul dari bawah, pecah, dan memercikkan satu bagian. Itu seperti rawa kematian. Qin Chen merasakan cairan hijau tua itu, dan terkejut. Ada bau racun yang kuat di genangan api yang meleleh ini. Qin Chen mendekat, dan segera merasakan jejak gas beracun bocor ke tubuhnya, dan dia merasakan perasaan pusing. Betapa racun yang mengerikan. Gumam Qin Chen diam-diam terkejut. Luas gua memang besar, namun posisi paling tengah ditempati oleh kolam racun. Hanya di atas kolam racun, ada batu-batu berserakan yang diaspal dengan jalan, tetapi di sekitar batu itu, ada gas beracun di mana-mana, dan di dalam racun di seberang kolam, ada sesuatu yang samar-samar.
Qin Chen terus mendekati kolam racun, ingin melihat apa yang ada di sisi yang berlawanan. Sebelum dia sempat melihat ke sisi yang berlawanan dengan hati-hati, dia merasakan bencana dan api jahat yang diwarisi dari Venerable Skyfire di tubuhnya. Sepertinya dia telah menemui lawan dan tiba-tiba berfluktuasi. Itu adalah api dari Qinglian Demon Fire, Great Sun Golden Flame, Youkong Ice Flame, dan api lainnya, juga dengan cepat mengumpulkan momentum, seolah-olah mereka telah bertemu dengan jenis yang sama, penuh dengan kewaspadaan yang kuat. Mungkinkah racun ini sebenarnya sejenis api? Pikir Qin Chen terkejut, apakah ada nyala api dengan racun di bawah langit? Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun berlalu, seseorang akhirnya datang ke sini. Anak muda, masuklah. Suara dingin, kuno, dan sunyi terdengar lagi di dalam gua. Senior, apakah kamu berada di seberang kolam cair ini? Ucap Qin Chen bertanya. Ya, kamu bisa melihatku ketika kamu berjalan. Suara dingin itu berdering. Qin Chen mendekat, dan melihat ada objek humanoid duduk bersila di seberang kolam racun. Qin Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah tulang mati, yang sangat bergantung pada kolam racun. Di samping, separuh tubuhnya telah memasuki kolam racun, tetapi tulang keringnya tidak setengah rusak. Hanya karena terlalu lama direndam dalam racun yang meleleh, seluruh tulang yang layu menjadi hitam, dengan garis-garis yang berdebar-debar. Qin Chen melepaskan pikiran spiritualnya, dan setelah beberapa penyelidikan, dipastikan bahwa tidak ada vitalitas atau aura, dan bahkan kekuatan tahun-tahun telah meredup, tetapi masih ada perubahan kehidupan pada kerangka ini. Kekuatannya membuat Qin Chen merasa sedikit terkejut. Apakah ini mayat yang mulia? Pikir Qin Chen menghela nafas ke dalam, jika dia tidak salah menebak, ini pasti mayat dari alkimia yang kuat ini. Menenangkan pikirannya, Qin Chen tidak mendekat, tetapi hanya mengepalkan tinjunya jauh-jauh, membungkuk sedikit dan memberi hormat. Kemudian, tatapannya tertarik dengan apa yang ada di balik mayat itu. Kekuatan alkimia ini seharusnya sudah ada selamanya, dan tidak jauh di depannya, ada sesuatu yang tampak seperti tungku pil biru, yang terlihat seperti dupa orang biasa. Tungku pil umumnya terlihat, tetapi sedikit lebih besar. Seluruh tubuhnya berwarna biru emas. Terlihat sangat biasa dan biasa saja. Di bawah tungku pil, ada nyala api dunia dan kehampaan yang tertarik dengan metode pembentukan, yaitu membakar di bawah tungku pil. Dan di tungku pil ini, sebenarnya ada sepanci sup obat kental yang direbus. Tidak banyak, hanya sekitar 1 mangkuk, menutupi bagian bawah tungku. Dari waktu ke waktu, gelembung muncul di sup obat, dan gelembung itu pecah, memancarkan cahaya warna-warni, dan pada saat yang sama, aroma aneh memenuhi gua. Mencium aroma ini, ekspresi Qin Chen bergerak. Aroma ini sangat familiar, sepertinya fluktuasi warna-warni dan aroma yang dia rasakan di luar alam rahasia. Pada saat itu, di rahasia di luar Void Tidesi, begitu banyak prajurit tertarik karena penglihatan yang muncul di dunia rahasia, cahaya warna-warni yang meledak, aroma indah yang memenuhi dunia, semuanya sangat mirip dengan saat ini. Qin Chen tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius. Dari sudut pandang ini, penglihatan yang muncul di luar rahasia bukan karena harta surga dan bumi di sini, tetapi karena tungku sup obat ini. Namun, bukankah ada sumber langit dan bumi di sini? Mengapa saya tidak melihatnya? Atau di ruang penyimpanan tulang kering ini? Senior, apakah kamu masih di sini? Ucap Qin Chen buru-buru berbicara dengan hormat. Kekosongan berhenti, dan suara dingin itu berdering lagi, aku di sini. Senior, apakah ini mayatmu? Suara dingin itu menghela nafas, ya, ini adalah mayat hidupku. Suara itu berhenti, dan berkata, kesadaranku hampir menghilang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya bersikeras bahwa sekarang sudah mencapai batasnya. Sebelum benar-benar musnah, saya dapat menemukan keturunan seperti itu. Aku akan mati tanpa penyesalan. Qin Chen merasa bahwa mata mayat itu sepertinya sedang menatapnya, dan matanya yang cekung hitam pekat, membuat Qin Chen merasa sangat tidak nyaman. Anak muda, kemarilah. Saya hanya memiliki satu keinginan terakhir sebelum saya mati, yaitu, saya berharap seseorang dapat memadatkan tulang untuk dewa. Selama Anda memadatkan tulang dewa, warisan seumur hidup saya akan diberikan kepada Anda.
Anda lihat di belakang saya, apakah pot obat sup ini? Ini adalah panci berisi sup yang dilebur oleh dewa sebelum dia meninggal, tetapi sayangnya, dewa tersebut meninggal secara tidak sengaja, dan obat sup ini masih terus dilebur di bawah api kehampaan. Setelah bertahun-tahun, sepanci obat sup ini mengandung kekuatan yang paling menakutkan antara langit dan bumi, dan hanya dibutuhkan setetes untuk membuat siapapun mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pada tingkat kultivasi Anda yang hanya penguasa suci jangka menengah, jika Anda mendapatkan warisan dewa, setelah meminum sepanci obat sup ini, mudah untuk memasuki tahap selanjutnya dari dewa suci, dan bahkan berharap untuk mencapai alam yang mulia. Suara dingin itu berkata dengan emosi. Senior, tapi bagaimana junior datang ke sini? Ucap Qin Chen berdiri di depan kolam racun, ragu-ragu berkata, kolam racun ini terlalu menakutkan, saya khawatir junior tidak bisa melewati kolam racun ini. Jika kamu adalah kamu di awal, aku khawatir kamu benar-benar tidak akan lulus, tetapi dalam penilaian warisan sebelumnya, kamu telah mendapatkan bagian dari warisan Poison Dao saya. Di bawah perlindungan kursi ini, Anda tidak perlu khawatir terluka oleh kolam racun ini. Suara dingin itu berkata dengan tenang. Ya, junior mencobanya, ucap Qin Chen mengerutkan kening dan berjalan dengan hati-hati ke bebatuan di kolam racun. Gas beracun yang mengerikan segera mulai meresap ke dalam tubuh Qin Chen. Gas beracun ini membawa aroma kuat dari peradangan yang meleleh, dan Qin Chen hanya merasakan tubuhnya. Kekuatan seperti api bencana dan api dunia bawah sangat ingin mencoba untuk mengusir gas racun api. Qin Chen tidak menampilkan api bencana dan api dunia bawah. Warisan yang mulia Tianhuo adalah salah satu kartu terkuatnya. Meskipun tulang kering di depannya tidak memiliki perlawanan, setelah mengalami ini, Qin Chen tidak akan lagi mudah mempercayai apapun. Meskipun tulang yang layu ini hanya memiliki kesadaran yang tersisa, dan mengatakan bahwa dia ingin mewariskan warisannya kepada dirinya sendiri, tetapi Qin Chen memiliki terlalu banyak warisan, dan warisan yang mulia Skyfire saja sudah cukup untuk membuatnya mencapai alkimia yang sempurna. Pada tingkat yang mencengangkan, Qin Chen tidak memaksakan beberapa hal. Oleh karena itu, Qin Chen tidak melepaskan api bencana dan api dunia bawah, tetapi menggunakan tubuh suci kuno liar untuk menahan gas beracun ini, dan saat Qin Chen semakin dalam, tubuh suci kuno liar secara bertahap menjadi tidak mampu menahan gas beracun. Qin Chen merasa bahwa asalnya mulai diracuni. Sungguh kekuatan gas beracun yang kuat. Gumam Qin Chen menghirup udara dingin, dan gas beracun sedikit menyusup ke dalam jiwanya. Pantas saja malapetaka di tubuhnya menunjukkan permusuhan yang begitu kuat. Begitu dia benar-benar diserbu oleh gas beracun ini. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasinya, tidak akan ada jalan keluar saat itu. Tiba-tiba Qin Chen tertegun. Segala sesuatu di gua ini seharusnya ditinggalkan dari kehidupan masa lalu. Kekuatan besar pil Dao ini, dan api pencairan gas beracun yang mengerikan ini juga sama. Sebenarnya, karena pihak lain masih memiliki kesadaran, dia harus bisa mengendalikan peradangan peleburan gas beracun untuk melindungi dirinya dari bahaya sekecil apapun, dan gas beracun ini memiliki tanda api yang kuat, bahkan api bencana dan api dunia bawah bisa merasakan hal yang sama. Napas, jelas, nyala api peleburan gas beracun ini harus menjadi semacam nyala api yang kuat, dan itu harus bisa dikendalikan oleh lawan. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berkata, "Senior, bukankah api peleburan gas beracun ini adalah kekuatan yang Anda kuasai di kehidupan sebelumnya? Tidak bisakah kamu membiarkan dia menarik jalan?" Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia benar-benar melewati peradangan peleburan gas beracun ini, bahkan jika dia berhasil, banyak kecepatan akan menumpuk di tubuhnya, dan racun ini bahkan akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuhnya. Inilah yang dikatakan Qin Chen dengan santai, tetapi Qin Chen jelas merasa bahwa setelah dia mengatakan ini, suara dingin itu tiba-tiba berhenti, seolah memikirkan bagaimana mengatakannya. Qin Chen langsung terkejut dan merasakan sesuatu yang salah untuk pertama kalinya. Tulang-tulang kering itu sepertinya merasakan keraguan Qin Chen, dan menghela nafas. Semua yang ada di sini memang yang saya tinggalkan. Tetapi api beracun Qi yang melelehkan Anda adalah semacam penyempurnaan tertinggi yang dibuat oleh dewa saat itu. Ketika diracuni, itu adalah hasil dari kegagalan. Tempat ini awalnya kosong dari api cair.
Itu terkontaminasi oleh racun yang disempurnakan oleh dewa, dan itu menjadi penampakan di depan matamu. Jika api peleburan gas beracun ini adalah harta karun dewa, maka kesadaran dewa secara alami dapat membubarkannya dengan mudah. Sayangnya, ini bukan harta dewa, tetapi produk dari kegagalan dewa untuk memurnikan. Tulang kering itu menghela nafas. Tidak, orang ini berbohong. Pikir Qin Chen langsung menjadi waspada. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan tertipu oleh kata-kata pihak lain, tetapi siapa dia, pewaris mending Heaven Palace, dan juga menerima warisan dari Venerable Tianhuo, telah lama merasakannya, gas beracun ini mencair api tampak menjadi genangan racun, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan menakutkan dari api langit. Jika Qin Chen tidak salah menebak, itu seharusnya dibentuk oleh semacam api langit. Dikombinasikan dengan fakta bahwa pihak lain adalah alkimia yang kuat, maka jawabannya sudah siap untuk keluar. Kumpulan racun ini kemungkinan besar akan diubah oleh tembakan langit dari pihak lain. Jika demikian, maka tidak mungkin pihak lain tidak dapat mengendalikan Skyfire-nya sendiri. Ini seperti Venerable Skyfire, yang telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi meskipun itu adalah sisa jiwa, dia masih dapat mengendalikan istana Zixiaodou miliknya dan memilih keturunannya. Adapun api bencana dan api dunia bawah di istana Zixiaodou, bahkan lebih jelas lagi.